sesi sharing selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Anas Ahmad. Kak Anas Ahmad adalah founder Viko Bagus dan Lamendel, dan beliau juga adalah coach dari KMB PDA Jaktim. Beliau akan sharing nih bagaimana tentang setting goal. Ini masih relate banget ya sama KMB, dan terutama mungkin bagaimana setting goal biar naik tangga yang nggak terlalu capek, entah apa itu tangga kehidupan atau tangga dalam bisnis ya. Oke, gimana Kak Anas, sudah siap? Siap. Oke, mari kita panggil Kak Anas, waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan dulu buat Kak Anas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alamin, hari ini kita bisa bertemu bersama-sama ya teman-teman. Mudah-mudahan suaranya cukup jelas ya. Yang di online yang ada di Zoom, tolong diketik di komentar ya teman-teman ya. Dicek, ditulis sudah jelas atau belum audionya ya. Jadi nanti di sini ada tim yang jago juga bikin event hybrid ya. Jadi teman-teman jika ingin mendapatkan manfaat juga dari sesi ini, teman-teman tolong tulis suaranya udah cukup jelas atau belum. Dicek di komen, udah ada komen belum ya? Udah cukup jelas atau belum? Belum ada yang komen? Belum. Oke, sebenarnya saya perlu papan ya, tapi bisa nggak ya papan? Tidak aja. Tadi. Apa yang online nanti sebagian ya bisa lihat, bisa ya di atas sebagian ya. Oke. Tadi lampunya nggak apa Mas? Ya nanti dinyalain. Nanti. Oke. Saya punya waktu berapa lama ini Mbak Elin? 20 menit. Hanya 20 menit. Ya. Tapi mudah-mudahan di 20 menit ini. Oke, udah jelas ya. Ada Mas Leo, ada Mbak Ainun, ada Sambal Kebuli, cukup jelas. Apa kabar Mas Anas? Mas Leo, thank you. Besok Mas Leo juga mau sharing tentang NFT atau kripto atau apa itu semua. Mudah-mudahan bisa sharing hal-hal yang bermanfaat ya buat kita semua. Oke teman-teman, saya mau cerita aja sih karena waktunya cuma 20 menit ya teman-teman ya. Teman-teman di sini ada yang sudah pernah bikin goal setting belum? Atau jangan ngomong goal dulu deh. Teman-teman punya keinginan nggak dalam hidup ini teman-teman? Punya. Yakin? Yakin. Benar. Sungguh. Alhamdulillah. Jadi saya jadi ingat baca tulisan ini tadi pagi. Ya. Ramadan datang. Ya, Ramadan datang. Biasanya kita itu kalau ngomongin goal itu kapan teman-teman? Akhir tahun itu resolusi, biasanya itu evaluasi ya. Kemudian di awal tahun, di bulan Januari, biasanya kita itu mulai menyusun. Wah, mau apa aku tahun ini? Ya, itu biasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita kalau sebagai seorang muslim, kita dapat 1 bulan tambahan, bulan yang penuh berkah, gitu kan. Ada bulan namanya bulan Ramadan. Dan momen ini sebenarnya pas banget teman-teman, karena 1 minggu lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, bulan puasa ya. Dan ini kesempatan kita sebenarnya untuk kembali nanya sama diri kita, Nas, apa sih yang menjadi goal kamu? Apa yang menjadi keinginan kamu di tahun 2022 ini? Ya. Jadi ini adalah momen yang sangat spesial sekali ya buat saya, buat teman-teman, apalagi teman-teman yang join KMB ya, itu merasakan kemarin mungkin ada perasaan, ibu KMB ngapain sih disuruh-suruh lah, kemudian harus begini-begitulah, padahal kan bisnis ini bisnis saya, gitu kan? Ini kan mau saya bikin seperti apa kan terserah saya, gitu. Tapi hari ini teman-teman mungkin akan mulai merasakan manfaat dari ngikutin KMB itu. Kenapa? Karena saya sendiri sebenarnya juga iri loh sama teman-teman yang bisa ngikutin KMB.
Karena jarang ada ya komunitas atau perkumpulan atau apa yang mau orang-orangnya itu membantu teman-teman lainnya itu dalam satu sesi khusus untuk mencapai apa yang diinginkan. Ya. Tentu kalau dalam KMB konteksnya itu adalah goal-goal dalam bisnis ya teman-teman ya, dalam usaha. Walaupun tetap kita bisa relate dengan diri kita juga gitu. Karena umumnya bisnis itu yang kita masih jalankan 1 orang, 2 orang, 3 orang itu pasti masih sangat related dengan kehidupan kita ya. Biasanya pasti sangat beririsan nih antara goal pribadi dan goal bisnis kita ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba explore lagi aja ke dalam goal bisnis nih. Apa biasanya teman-teman yang tetapkan ketika menyusun dalam goal bisnis teman-teman? Omset. Biasanya kita ngomongin omset. Terus apa lagi teman-teman? Apa lagi? Product sales. Apa? Profit ya, dari omset turun. Karena jangan sampai nanti omsetnya miliaran ya, omsetnya triliunan tapi nggak ada profitnya ya. Penting ini profit ya. Kemudian yang ketiga apa biasanya teman-teman? Kurangi pajak, branding misalnya untuk terkenal. Branding terkenal. Produksi. Terkenal. Kemudian biasanya 4 sales ya, product sales lah, number of sales atau number of prospect misalnya, ya. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang bisa teman-teman eksplorasi di bidang bisnis. Tapi tentu kalau kehidupan pribadi pasti lebih luas ya daripada bisnis. Tapi nggak apa-apa, karena konteksnya hari ini kita adalah masuk ke dalam konteks bisnis teman-teman. Jadi kita harus sadari dulu bahwa kita itu perlu menetapkan goal kita, teman-teman. Ya. Dan goal kita itu kan kalau kita belajar tentang goal itu kan banyak ngomong goalnya harus spesifik, harus smart, harus ini. Itu betul teman-teman. Tapi saya minta waktu dalam mungkin 15 menit atau 10 menit ke depan kita akan coba lebih dalam teman-teman. Jadi nggak ngomong cuma masalah spesifik, kita nggak ngomong tentang hanya positif, tapi bagaimana goals itu akhirnya bisa menjadi action. Karena apa teman-teman? Kadang-kadang kita sudah menetapkan goal, di tengah jalan gimana? Capek, ya. Tadi teman-teman sampai di lantai 5, alhamdulillah ya. Tadi ada yang mau nyerah nggak? Ini saya mau bikin kiasan yang menarik ya. Ketika teman-teman naik, itu ibaratnya teman-teman menjalani bisnis. Kerasa nggak kan di lantai 2, lantai 3, teman-teman merasa mau menyerah? Masih lantai 5 nih, kan? Ada yang capek. Lantai 4 capek. Tapi nyerah nggak? Nyerah nggak? Menambah. Tapi teman-teman terus berjalan. Itu yang lebih penting. Jadi teman-teman, kemarin saya belajar satu hal penting. Goals itu menetapkan goals itu memang penting. Tapi jangan lupa, teruslah melangkah untuk mencapai teman-teman. Ya, jadi kita naik itu, ya tadi beristirahat dulu, nggak apa-apa istirahat teman-teman di lantai 2 istirahat, di lantai 3. Tadi saya di lantai 2 juga melihat, karena saya exciting aja. Saya nggak mikirin capek atau enggak, tapi saya penasaran. Ini tempat apa ya? Oh, banyak ruangan. Ada siapa di dalam? Wah, gitu. Jadi perjalanan itu kita perlu nikmati untuk mencapai goal. Saya pasti teman-teman tahu di sini ada pendaki gunung yang luar biasa. Jadi kalau naik ke sini mah kecil gitu. Tapi buat teman-teman yang lain bisa jadi perjalanan yang berat. Jadi setiap orang itu punya jalurnya masing-masing teman-teman. Ya. Jadi goal itu kita tetapkan saja di awal. Tapi nanti kita akan belajar goal seperti apa sih yang bisa works dan goal seperti apa yang tidak bisa works. Kita akan nanti coba ekspor. Tapi yang penting kita harus sadari dulu, goal itu kita miliki atau tidak kita miliki saat ini. Goal itu kita miliki atau kita tidak miliki, teman-teman? Tidak, belum dimiliki. Jadi goal itu sebenarnya ada di sini ya. Kita sekarang di mana, teman-teman? Masih proses, masih di sini ya. Kita saat ini.
kita sebutnya apa ya, current atau apa ya, now. Kita perlu naik kan teman-teman. Naiknya itu kira-kira bisa seperti ini. Kayak naik tangga gitu. Kayak naik tangga. Bisa kepreset? Bisa? Bisa kepreset sih. Tapi kita mau harus naik lagi ya. Preset lagi pernah? Bisa. Tapi kita suatu saat mudah-mudahan kita terus berusaha, kita menemukan namanya momentum. Bagaimana sih kita bisa kemudian naik? Ya, walaupun kadang-kadang memang kita nggak pernah tahu ya ini kapan terjadi teman-teman. Time. Tapi karena ini relatif terhadap waktu ini, jangan berhenti teman-teman. Teruslah berjalan walaupun kondisinya lagi kepreset. Ya, mungkin hari ini COVID, kita udah jalani 2 tahun COVID. Mungkin COVID ini suasananya berbeda. Mungkin harus tutup atau harus nggak bisa jualan. Tetapi jangan berhenti di titik itu. Ya. Teruslah melangkah walaupun kecil, teman-teman. Ya. Jadi ada satu insight yang menarik itu. Orang mau ngomong apa saja, yang penting tetaplah teman-teman melangkah. Sama ketika pengalaman pagi ini, teman-teman. Ya, teman-teman sudah mulai naik, sudah mulai jalan, capek ya berhenti. Tapi teman-teman jangan menyerah di lantai 2. Teman-teman jalan lagi naik ke lantai 3, lantai 4, lantai 5. Ya. Jadi goal ini teman-teman perlu declare aja sekali. Ya. Declare. Ya. Dan kuncinya declare ya tadi ya. Teman-teman buat kata-katanya positif. Ya. Dan ini harus membuat teman-teman happy. Ya. Jadi goals itu jangan sampai bikin teman-teman stres. Jangan bikin goal itu membuat teman-teman takut. Tapi jadikan goals itu membuat kita bersemangat tiap hari, membuat kita mau bergerak. Ya. Dan jangan lupa perlu kejelasan, perlu ketahui titiknya itu di mana sih teman-teman? Di mana, kapan? Dan teman-teman bisa merasakan, oh saya sudah sampai nih di lantai 5 hari ini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman perlu merayakan juga kemenangan-kemenangan kecil, ya. Kalau memang goalnya tinggi, ya kita bikin dong goal-goal kecilnya, ya. Rayakan teman-teman. Karena kadang-kadang kita itu terlalu keras sama diri sendiri, teman-teman. Oh, kamu omset harus sekian miliar, harus sekian triliun. Apalagi ketika kita menggunakan kata-kata harus. Saya juga belajar beberapa teknik hindari kata harus, teman-teman. Tapi ganti kata harus dengan kata perlu. Kata harus dengan kata-kata yang lebih menyenangkan. Karena apa? Kita menjalani ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus paham. Ya. Saya punya waktu berapa menit? 5 menit. Aduh, 5 menit. Oke. Jadi ya teman-teman ya, pastikan teman-teman sekarang sudah memiliki goals. Seharusnya nanti di sesi berikutnya nanti bersama Kak Sulis juga ini ya, ahli goals dan ahli mengeksplorasi tujuan, kita bisa tingkatkan lebih dalam lagi teman-teman ya tentang goals ini. Dan yang penting satu kali lagi, setelah ini tadi clear, apalagi ini menjelang Ramadan ya, ini bisa teman-teman aplikasikan ketika Ramadan. Ketika ini tadi sudah membuat senang dan teman-teman happy, teman-teman tanya ke diri teman-teman sendiri. Penting nggak mencapai itu? Apa sih artinya buat diri saya? Hari ini kita banyak diperlihatkan ya, orang-orang yang flexing, orang-orang yang menunjukkan kekayaan. Ya buat kita mungkin senang juga ya ngelihat kayak gitu ya. Ada nggak yang nggak tipu sama sekali? Pasti sempat dilihat kan, ya. Dan itu cuma kita tanya sih, karena Kepo banget. kepo banget ya, pasti kepo banget ya, itu harus hati-hati ya. Jadi gini, artinya kita kembalikan kepada diri kita. Hal seperti ini itu menjadi goal saya apa enggak? Ini penting atau enggak sih buat diri saya? Sehingga kita perlu reflect back. Kenapa sih saya punya goals ini? Apa sih maknanya buat diri saya? Apa sih makna untuk kehidupan berikutnya dalam hidup saya? Ya. Dan saya mau sedikit sharing tentang 3 relasi goal. Teman-teman sering ikut seminar motivasi? Yang go gitu ya? Hah? Benar nggak? Ada yang ikut nggak? Ya?
Pernah ya, kalau saya memang hobi seminar gitu ya. Jadi kalau yang lihat seminar gitu tuh seneng banget jujur aja ya, seneng banget saya ikut seminar, belajar, ikut workshop, itu hobi saya. Saya menemukan ada relation with the ghost, hubungan kita dengan diri kita. Itu teorinya ternyata ada 3, teman-teman. Jadi teori yang pertama itu adalah goals itu dicapai dengan kerja keras. Gue banget kayaknya. Ya, gua harus kerja keras. Iya, pokoknya setiap hari bangun pagi. Gini ya. Jadi semua itu kita mengandalkan energi kita, mengandalkan fisik kita untuk bagaimana kita itu berhasil. Dan keberhasilan itu adalah hasil dari apa yang saya memang perjuangkan. Tetapi somehow kita sampai di sebuah titik kita akan merasa lelah. Karena biasanya kalau kita berpikirnya ingin kerja keras karena usaha kita sendiri, biasanya yang muncul itu adalah konsep win and lose, ya, win and lose. Kita menang kalau kita mencapai apa yang kita inginkan. Kita kalah kalau kita gagal. Ya, kita harus hati-hati terhadap satu konsep goals dengan konsep kerja keras itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, goal attraction, teman-teman. Ada orang-orang yang melihat dirinya itu sebagai magnet, teman-teman. Ya, goal itu akan datang sama diri kita. Biarkan alam semesta bekerja, gitu ya. Biasanya kan gitu. Biasanya itu penganut aliran The Secret. Karena baca bukunya The Secret, law attraction. Saya memperkuat diri saya sehingga semua datang, uang datang. Tapi kalau itu betul banget. Betul banget ya. Praktekin ya, oh mantap. Ya. Saya senang juga dengan ilmu-ilmu tentang goal attraction karena sayalah yang menciptakan kesuksesan ini. Kita akan semesta bersama saya. Ya. Nah, cuman jujur aja, saya lama-lama agak itu tidak baik sih. Karena itu jadi kayak kita ini emang Tuhan ya. Dan somehow ketika kita goal itu kan kadang-kadang tercapai, kadang-kadang tidak tercapai, kadang-kadang lebih bagus daripada yang kita inginkan kan. Kita itu akhirnya juga banyak kecewa kalau kita hanya mengikuti 2 cara. Tapi saya kemudian menemukan satu teknik baru yang namanya goal co-creation. Creation, ya. Artinya goal itu kita bangun bersama-sama. Kita melakukan usaha, tapi kita juga meyakini ada sesuatu di luar diri kita yang sangat kuat, yang sangat hebat untuk menghadirkan goal itu ke dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol diri kita. Ada sesuatu yang menyelimuti di luar diri kita. Ya, apapun itu namanya. Misalnya ini out of ourselves lah ya, di luar diri kita. Sehingga kita lebih nyaman menjalaninya. Sekarang kalau kita bilang ke sesi awal tadi, masalah omset. Omset 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun. Itu ada dalam diri kita atau di luar diri kita? Di luar diri kita kan. Tercapainya itu semua memang ada peran kita, tetapi ada juga peran di luar diri kita yang kita nggak bisa kendalikan. Sama juga misalnya gini, ada orang yang mau langsing. Apakah turun berat badan itu karena dirinya? Ya, dirinya punya peran, tetapi ada juga hal di luar dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan sehingga ada dalam dirinya. Dan ini ketika kita bisa bersinergi dengan alam semesta dan diri kita, maka kita akan bisa lebih menyadari lagi. Jadi di sini kita bilangnya adalah outcome, ya. Goal itu ada goal hasil, ada di tengah-tengahnya itu ada namanya performance goal, ya. Dan ada yang namanya proses goal. Dan yang kita perlu lakukan adalah melakukan prosesnya tiap hari. Ya, kalau mau sehat, ya makan sehat, olahraga, kemudian memperbaiki mental, memperbaiki emosi, kemudian prosesnya dilihat. Kita tetapkan di tengah-tengahnya apa nih? Apa pencapaian antara kita terhadap diri kita saat ini dan goal kita. Ya, oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.